Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvani Anggriani Putri Zain, kelas B S1 Farmasi 2017, akan menjelaskan tentang sintesis senyawa 2,5 dimetoksifenil dihidropirimidin tion. Senyawa 2,5 dimetoksifenil dihidropirimidin tion merupakan turunan dari 6 steril dihidropirimidin yang direaksikan dengan 2,5 dimetoksibenzaldehid, tiurea, dan asetilaseton dengan katalis asam petoluen sulfat. Maka hasil sintesis dari senyawa tersebut merupakan molekul hibrida yang tersusun dari analog chalkon, analog stilbena, dan dihidropirimidin, sehingga diperoleh senyawa yang memiliki bioaktivitas yang lebih baik. Chalkon atau 1,3 difenil 2-propen 1-on memiliki struktur 2 cincin aromatik yang saling terhubung dengan karbonil alfa beta tak jenuh. Chalkon memiliki berbagai bioaktivitas seperti anti kanker, antimikroba, antioksidan, antivirus, anti HIV, anti malaria, dan anti plasmodid. Stilbena adalah salah satu golongan senyawa polifenol pada tumbuhan yang memiliki kerangka struktur 1,2 difeniletena dan memiliki bioaktivitas menarik seperti antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, dan anti diabetes. DHPM atau dihidropirimidin yang dilaporkan memiliki aktivitas antituberkulosis, antimikroba, dan anti kanker, antivirus, antibakteri, dan antiinflamasi. Pendekatan diskoneksi senyawa alfa beta tak jenuh karbonil dapat dilakukan dalam 2 cara. Cara pertama yaitu diskoneksi senyawa alfa beta tak jenuh karbonil melalui diskoneksi aldol, tetapi tidak terjadi pada metil yang terikat pada karbonil, melainkan terikat pada suatu enon. Pembentukan ion enolat. Reaktan yang dapat membentuk enolat adalah turunan dihidropirimidin dikarenakan memiliki H-alfa. Atom karbon yang mengikat H-alfa tersebut akan membuatnya bermuatan negatif. Kemudian diawali dari enolat yang bertindak sebagai nukleofil yang menyerang gugus karbonil pada benzaldehid yang bersifat elektrofil. Dilanjutkan dengan pembentukan beta hidroksikarbonil. Beta hidroksikarbonil akan mengalami dehidrasi yang kemudian akan membentuk karbonil alfa beta tak jenuh. Turunan dihidropirimidin dengan mereaksikan 2,5 dimetoksibenzaldehid, tiurea, dan asetilaseton dengan katalis asam petoluen sulfat atau PTSA dihasilkan senyawa turunan dihidropirimidin, di mana turunan dihidropirimidin yang dihasilkan memiliki tempat reaktif untuk dilakukannya reaksi lebih lanjut. Tempat reaktif tersebut merupakan metil keton dan metil yang terikat pada dikena alfa beta tak jenuh sehingga memungkinkan untuk terjadi reaksi. Sinton adalah fragmen idealis biasanya berupa kation atau anion yang dihasilkan dari diskoneksi. Sinton bisa merupakan senyawa antara yang sesuai dengan reaksi. Selain itu, sinton pada dasarnya tidak ada di pasaran, sehingga harus membentuk reagen yang mana terdapat di pasaran, sehingga berikutnya kita bisa mensintesis senyawa dari reagen yang bisa dibeli di pasaran. Reagen inilah yang disebut sebagai material pemula, yaitu senyawa yang digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dilakukan sintesis senyawa yang merupakan molekul hibrida
yang tersusun dari analog chalkon, analog stilbena, dan dihidropirimidin dengan katalis basa agar diperoleh suatu senyawa yang memiliki bioaktivitas yang lebih baik. Reaksi yang terjadi adalah reaksi kondensasi aldol yang merupakan reaksi yang melibatkan dua senyawa karbonil untuk membentuk suatu karbonil alfa beta tak jenuh. Berbeda dari analog chalkon yang akan terbentuk melalui reaksi aldol biasa, analog stilbena akan terbentuk melalui reaksi vinyl-Logous aldol, di mana reaksi vinyl-Logous aldol ini tidak terjadi pada metil yang terikat pada karbonil, melainkan terikat pada suatu enon. Subramanian 2013 telah berhasil mensintesis chalkon melalui reaksi kondensasi aldol silang dengan mereaksikan 3 asetil 2,5 metil furon dan suatu turunan benzaldehid yang berbeda substituen dalam 10 mil pelarut metanol menggunakan katalis hidroksiapatil. Reaksi yang menghasilkan analog stilbena juga dapat disintesis melalui reaksi kondensasi aldol. Zhang et al. 2014 telah berhasil mensintesis turunan stilbena melalui reaksi kondensasi aldol. Akan tetapi, reaksi kondensasi aldol yang terjadi tidak pada metil keton, akan tetapi terjadi pada metil yang terikat pada dikena alfa beta tak jenuh. Metode dan cara kerja dapat dilihat pada bagan di samping. Yang pertama yaitu mereaksikan sebanyak 0,3323 gram atau 2 milimol 2,5 dimetoksibenzaldehid, 255,1 mikroliter atau 2,5 milimol asetilaseton, 0,1903 gram atau 2,5 milimol tiurea, dan 0,076 gram atau 0,4 milimol katalis PTSA dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher 3 yang telah diberi pengaduk magnetik. Campuran tersebut dilarutkan dengan 5 mil aseton nitril kemudian direflux selama 2 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Proses reaksi dipantau dengan KLT setiap jam untuk mengetahui apakah reaksi pembatas telah habis bereaksi atau tidak. Setelah reaksi pembatas habis bereaksi, proses reflux dihentikan, kemudian ditambahkan etanol dingin untuk membentuk endapan. Endapan yang diperoleh disaring menggunakan corong Bachner, dilanjutkan dengan rekristalisasi dengan pelarut campuran etanol air. Produk yang diperoleh kemudian diuji kemurniannya menggunakan uji KLT dengan 3 macam sistem eluent dan uji titik leleh. Selanjutnya, produk dikarakterisasi secara spektroskopi untuk selanjutnya mengetahui struktur molekulnya. Proses pemurnian atau purifikasi. Produk yang diperoleh kemudian diuji kemurniannya menggunakan uji KLT dengan 3 macam sistem eluent, yaitu N-heksan banding etil asetat, N-heksan banding tetrohidrofuran, kloroform banding etil asetat, dan uji titik leleh. Hasil analisis uji kemurnian senyawa hasil sintesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dan untuk hasil pemurnian pada uji KLT dapat dilihat pada gambar di samping. Identifikasi senyawa yang pertama yaitu menggunakan spektrofotometer UV vis, yang kedua FTIR, dan yang ketiga yaitu spektroskopi HNMR dan CNMR. Yang pertama yaitu hasil analisis spektrofotometer UV vis. Berdasarkan struktur molekul target, terdapat bagian struktur yang aktif pada UV vis yaitu memiliki 2 panjang gelombang. Lambda max pertama merupakan sinamoil yang nilainya akan lebih kecil daripada extended sinamoil. Lambda max yang kedua merupakan extended sinamoil atau sinamoil yang mengalami perpanjangan sistem terkonjugasi.
Semakin panjang atau semakin bertambahnya ikatan rangkap terkonjugasi, maka nilai lambda max juga akan semakin besar. Pada molekul target, adanya struktur sinamoil ditandai dengan munculnya serapan pada lambda max 297,4 nanometer. Sedangkan adanya struktur extended sinamoil dinyatakan dengan adanya serapan pada lambda max 380,9 nanometer. Untuk hasil analisis FTIR, pada molekul target, NH sekunder tioamid muncul pada bilangan gelombang 3215 cm pangkat min 1. Adanya ikatan CHSP pangkat 2 ditunjukkan oleh pita pada bilangan gelombang 3051 cm pangkat min 1. Ikatan CHSP 3 muncul pada bilangan gelombang 2837 cm pangkat min 1. Gugus C rangkap 2O teridentifikasi melalui pita vibrasi ulur yang muncul pada bilangan gelombang 1627 cm pangkat min 1. Ikatan C rangkap 2C alkena teramati pada bilangan gelombang 1602 cm pangkat min 1. Sedangkan C rangkap 2C aromatis teramati dengan munculnya 3 pita pada bilangan gelombang 1492, 1462, dan 1404 cm pangkat min 1. Adanya gugus C rangkap 2S teramati pada bilangan gelombang 1219 cm pangkat min 1. Gugus C aril berikatan dengan O berikatan dengan C alkil muncul pada bilangan gelombang 1176 cm pangkat min 1. Dan terakhir yaitu adanya ikatan C berikatan dengan Cl muncul pada bilangan gelombang 819 cm pangkat min 1. Selanjutnya yaitu hasil analisis HNMR. Analisis HNMR pada cincin A terdapat 3 jenis proton yang memiliki lingkungan kimia yang berbeda, yaitu proton yang terikat pada N1, N3, dan proton yang terikat pada C4. Selanjutnya pada cincin B, yang merupakan sistem ABX, muncul 3 jenis sinyal proton, yaitu proton yang terikat pada C10, C9, C12. Kemudian pada cincin C ada 2 jenis proton yang memiliki lingkungan yang berbeda, yaitu proton pada C14 muncul sinyal pada pergeseran kimia yang sama dengan proton pada C18. Sama halnya dengan cincin C, cincin D juga memiliki 2 jenis proton yang memiliki lingkungan yang berbeda. Terjadinya produk senyawa ditandai dengan terbentuknya ikatan rangkap C rangkap 2C alkena. Hal ini ditandai dengan sinyal proton doublet pada 7,39 ppm untuk 3 buah proton alkena pada C27, C28, dan C29. Selanjutnya yaitu untuk hasil analisis CNMR. Analisis spektrum CNMR dapat dijelaskan pada gambar tersebut. Pada analisis CNMR, muncul 24 sinyal yang mewakili 29 atom C, di mana terdapat 3 atom C yang simetris. Pada cincin A yang merupakan cincin DHPM atau dihidropyrimidin, semua atom C muncul pada lingkungan kimia yang berbeda. C2 muncul pada geseran kimia 175,6 ppm yang menunjukkan adanya C rangkap S golongan tiokarbonil. Pada 140,4 ppm menunjukkan adanya atom C bernomor 6. Pada 113,2 ppm menunjukkan atom C bernomor 5. Atom C bernomor 4 muncul pada 50,4 ppm. Pada cincin B,
pada 114,6, 113,3, 112,8 ppm masing-masing menunjukkan adanya atom C aromatis bernomor C10, C9, dan C12. Kemudian pada cincin C, C14 dan C18 muncul pada 130 ppm. Dengan demikian pula C15 dan C17 muncul pada nilai yang sama, yaitu 129,4 ppm. Sama halnya dengan cincin C, cincin D pada atom C20 dan C24 muncul pada geseran kimia yang sama, yakni 129,4 ppm. Demikian pula C21 dan C23 muncul pada geseran kimia yang sama, yakni 129,3 ppm. Atom C20 dan C24 muncul pada geseran kimia lebih di shielding daripada C21 dan C23 karena efek resonansi yang dihasilkan. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.